الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini, marilah kita merenungkan kembali salah satu perkara yang harus benar-benar kita waspadai dan kita pahami sebagai umat Islam. Salah satu perkara yang benar-benar urgent, benar-benar sangat penting, perlu diperhatikan oleh setiap dari kita. Perkara tersebut adalah perkara yang membatalkan keislaman. Pada kesempatan kali ini, khotib akan mengutip dari sebuah kitab yang dituliskan oleh Syekh Shalih Fauzan yang berjudul Nawaqidul Islam atau Pembatal Keislaman. Dalam kitab tersebut, Syekh Shalih Fauzan merangkum 10 pembatal keislaman. Pembatal keislaman yang pertama, ia adalah syirik. Syirik dalam agama bisa diartikan menjadi dua hal. Yang pertama diartikan sebagai menyembah kepada selain Allah. Yang kedua diartikan sebagai menjadikan perantara dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua inilah yang masih kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ada orang yang beribadah kepada Allah namun melalui orang-orang yang dianggap soleh, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy pada zaman dahulu. Mereka tidak menyembah selain Allah, tetapi mereka menganggap orang-orang soleh sebelum mereka, yakni Lata dan Uzza, sebagai perantara agar supaya doa-doa mereka dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik juga merupakan salah satu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Lalu bagaimana jika kita sebelumnya baik secara sadar maupun tidak sadar berbuat syirik? Apakah dosa kita tidak diampuni? Tentu tidak. Kita masih punya kesempatan hingga ajal menjemput. Jadi maksud Allah tidak mengampuni dosa syirik adalah Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apabila dosa tersebut dibawa hingga mati. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ay yushraku bihi wa yaghfiru man duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain itu, selain syirik, bagi siapa yang dikehendakinya. Poin kedua adalah murtad atau keluar dari agama Islam dan masuk ke agama lain ataupun menganut paham kufur lainnya, paham-paham liberal, paham-paham komunis dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 45 yang artinya, hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Kemudian poin ketiga, salah satu poin yang sangat penting juga,
yaitu pembatal keislaman ketiga adalah tidak menganggap orang kafir sebagai kafir. Sebagai muslim kita harus tegas dalam memberikan batasan terkait akidah. Tidak seperti dalam hal fikih yang masih banyak bisa melakukan perdebatan, tetapi dalam hal akidah kita tidak bisa membuka ruang untuk perdebatan. Kita harus memberikan ketegasan dalam akidah. Bagaimana mungkin bisa kita sebagai hamba Allah dan umat dari Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang dengan agama lain tidak dihukumi sebagai kafir dan masih bisa masuk surga, sementara Allah berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan itu adalah tempat seburuk-buruknya tempat untuk kembali. Yang dimaksud dengan ahli kitab pada ayat ini adalah Yahudi dan Nasrani, sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang menyembah selain Allah sekaligus menyembah sesembahan yang lain. Di ayat yang lain Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72 yang berarti sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam, dan Al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan darinya surga dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu sebuah pertolongan. Ayat sebelumnya juga berimplikasi terhadap sikap kita terhadap orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Kita tetap harus berbuat baik dalam hal bertetangga, bermasyarakat, berorganisasi, tetapi kita tetap harus memberikan batasan. Ketika itu masuk ke dalam hal yang berhubungan dengan agama, maka kita harus memberikan batasan. Jangan sampai kita turut serta untuk mengucapkan selamat kepada orang-orang yang dijanjikan oleh Allah untuk kembali ke neraka, sementara Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Maka kita memberikan batasan yang tegas terkait hal ini. Kemudian poin keempat, yaitu meyakini kebenaran agama lain. Berhubungan dengan poin ketiga, perlu diyakini bahwa satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Maka tidak tepat jika sebagian orang mengatakan semua agama sama dan semua umat agama akan masuk surga. Hal ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Ali Imran ayat 19. Innal ladzina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagya bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Sementara pada ayat yang lain Allah juga berfirman yang artinya siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Artinya kita perlu meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Tidak ada salahnya merasa paling benar. Dalam hal ini kita meyakini Islam adalah agama yang benar. Kemudian yang kelima, membenci sunnah Rasul walaupun orang tersebut mengamalkannya. Yang dimaksud dalam bagian ini adalah membenci beberapa syariat dan tetap melakukan syariat tetapi membenci beberapa syariat. Sebagai contoh, Allah telah mengatur tentang bagaimana warisan itu diberikan kepada setiap ahli waris. Semisal ada seseorang yang merasa
kok saya dapat bagian warisan sangat kecil padahal saya sangat butuh. Tetapi berdasarkan hukum Allah memang bagian dia hanya segitu. Nah, maka di sini dia karena hanya mendapatkan bagian yang sangat kecil dalam warisannya, dia membenci syariat waris misalnya. Nah, maka hal ini sudah cukup untuk membatalkan keislamannya, maka perlu bertaubat gitu ya. Kemudian untuk poin berikutnya, mengolok-olok agama Islam, termasuk orang yang memperolok-olok Allah atau Rasulnya, Al-Quran, agama Islam, malaikat, dan para ulama, yakni ilmu yang dibawa oleh ulama tersebut, atau memperolok-olok salah satu syiar Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji, kemudian tawaf, wukuf, kemudian azan, masjid, jenggot, sunnah-sunnah Nabi, dan lain-lainnya, maka tindakan semacam ini bisa menjadi salah satu alasan pembatal keislaman. Berapa banyak orang-orang di tengah-tengah kita membuat olok-olok pada syariat Islam sendiri, padahal dia mengaku Islam. Ada beberapa orang yang mengatakan salah satu sunnah Nabi yaitu dengan memelihara jenggot. Beliau mengatakan bahwa semakin panjang jenggot semakin bodoh. Atau ada yang lain mengatakan semakin orang berjenggot ini tampilannya seperti kambing dan seterusnya. Nah, maka hal ini masuk ke dalam poin tadi, yaitu memperolok-olok sunnah Nabi, memperolok-olok agama Islam. Kemudian hal ini berkaitan dengan firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 65 dan 66, yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, kami hanya bercanda dan bermain-main saja. Maka katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah dan dengan Rasulnya kamu selalu berolok-olok, kamu selalu bercanda? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu sesungguhnya sudah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan segolongan daripada kamu karena bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Poin ketujuh, yaitu sihir. Di antaranya yang termasuk sihir ialah asyarf dan al-aqaf. Adapun asyarf ialah praktik sihir yang bertujuan mengubah hasrat dan keinginan manusia, seperti memalingkan kecintaan seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Kemudian ada juga al-aqaf, ialah praktik sihir yang dapat membuat orang menjadi cenderung mencintai sesuatu yang tadinya biasa-biasa saja dengan cara-cara syaitan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jampi-jampi, tamimah atau penangkal pada anak-anak untuk menolak penyakit ain atau bala, dan tiwalah, semacam jimat supaya suami cinta istri atau sebaliknya, itu adalah termasuk kesyirikan. Maka kita ketahui bahwa walaupun bukan dukun, tetapi ketika kita percaya dengan jimat yang dilapisi ayat-ayat Al-Quran, maka itu hukumnya sama saja dengan mempercayai dukun atau mempercayai sihir. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjut ke poin yang ke-8, menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Poin berikutnya adalah menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Kita dilarang untuk membantu orang kafir dalam hal memerangi atau memusuhi atau melawan kaum muslimin, sebagaimana firman Allah pada Quran surah Al-Maidah ayat 51 yang artinya,
Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin di antara kalian, sebagaimana mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu yang mengambil perkara menjadi pemimpin, barang siapa di antara kamu yang mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk dalam golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian poin ke-9 yaitu meyakini bolehnya keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meyakini bahwa ada manusia yang boleh meninggalkan syariat Allah dikarenakan dia telah mencapai tingkatan keimanan tertentu, maka hal ini sudah cukup menjadikan Islamnya batal walaupun ia tetap melakukan. Sebagai contoh, ada seseorang yang menganggap bahwa ketika dia sudah mencapai level keimanan tertinggi, orang tersebut nggak perlu sholat. Jadi walaupun dia tetap sholat, tapi kalau dia yakin ada orang yang boleh tidak sholat, maka itu masuk ke dalam poin yang nomor 9 ini, yaitu meyakini bolehnya keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ada umat Rasulullah SAW yang diperbolehkan tidak sholat, sementara Rasulullah tetap sholat sampai beliau wafat, sampai umur 63-64 tahun beliau tetap sholat. Kemudian poin berikutnya, poin terakhir, yaitu tidak mau mempelajari dan mengamalkan agama. Berdasarkan firman Allah dalam Quran surah Thaha ayat 124 yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maksudnya adalah kita sebagai muslim diminta untuk mempelajari mengenai agama Islam, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak, dan bagaimana seorang muslim menyikapi sesuatu dan lain sebagainya. Bukan berarti setiap dari kita diminta untuk menjadi ulama, tidak. Tetapi minimal yang wajib-wajib, yang haram-haram harus kita ketahui. Tidak perlu setiap dari kita menjadi ulama. Mungkin yang bisa menjadi ulama hanya beberapa saja, tetapi itu bukan menjadi penghalang untuk kita mempelajari tentang agama Islam. Marilah kita mengakhiri khutbah yang kedua ini dengan membaca doa untuk kaum muslimin di luar sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal haja. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, tsabbit qulubana 'ala dinik, tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqimis shalah.